Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi AKM. Sekali lagi, meskipun hasil dari ujian AKM nanti tidak berpengaruh ke nilai atau ke kelulusan kalian, tetap kita harus belajar. Setidaknya kita ada pengalaman kalau AKM itu tipe soalnya seperti ini. Penerapan soal atau materi matematika dalam soal cerita adalah seperti ini. Dan ini saya sengaja membahas yang udah ada pembahasannya, karena bagi saya pun AKM ini sesuatu hal yang baru. Saya belum pernah sama sekali mengerjakan soal AKM. Jadi biasanya kalau saya belajar itu selalu dimulai dari contoh-contohnya. Jadi di sini jatuhnya kita belajar bareng gitu ya. Saya juga belajar dari soal-soal AKM ini, dan saya harap apa yang saya jelaskan ini bisa kita pahami sama-sama gitu ya. Lanjut, di sini saya langsung ke pembahasan nomor 7, itu halaman 134. Ini ada literasi. Jadi kalau kalian bertanya-tanya kenapa yang diujikan hanya bahasa Indonesia dan matematika, karena bahasa Indonesia dan matematika itu adalah ilmu dasar kalau kalian mau belajar ilmu apapun nantinya. Kayak intinya kan bahasa Indonesia membaca, literasi. Matematika intinya bukan selalu menghitung aja, tapi berpikir juga, menganalisis juga. Ya, itu inti dari matematika, bukan hanya sekedar menghitung. Oke, di sini ada ilustrasi pengantarnya, bisa kalian baca sendiri. Kita fokus ke inti soalnya aja. Pokoknya di situ ada Pak Edi yang biasanya menyiram tanaman di pekarangan rumahnya pagi hari sebelum berangkat ke kebun. Namun dia meminta putrinya, Dewi, intinya seperti itu. Dan sekali lagi kalau matematika itu kita fokus ke angka-angkanya aja untuk mempersingkat waktu. 2M. 2M ini apanya ya? 2M ini adalah tinggi maksimum air. Jadi karena ini penyiraman, ya kan? Penyiraman tanaman. Kebayangkan ya kalau menyiram, kalau kita pakai yang buat menyiram itu kayak istilahnya mungkin di sini bisa dikatakan kayak keran lah ya, keran air. Tinggi maksimumnya kan kalau keran air kan bentuknya gini kan ya, nggak selalu lurus gini, pasti melengkung gini. Nah ini dia katanya ketinggian maksimum dari tanahnya itu adalah 2 meter ya. Nah di sini juga udah diilustrasikan di gambar. Jadi soal ini atau angka-angka di sini adalah dari sananya ada jarak dari tinggi maksimum ke penyiram itu adalah 0,5 meter. Kemudian tinggi dari tangan yang megang keran mungkin seperti itu atau selang air ke tanah itu adalah 1 meter. Nah lalu ini adalah titik ujung air itu tumpah. Kebayang ya kalau nyiram air seperti itu. Yang ditanya adalah jarak antara Dewi dengan tumpahan air yang mengenai rumput, berarti dari sini ke sini ya. Ini yang ditanya jaraknya. Sampai sini paham maksud soalnya? Jadi tadi saya ulangi lagi, tinggi maksimum lintasan airnya adalah 2 meter, tinggi dari tangan yang megang selang ke tanah adalah 1 meter, jarak dari puncak tinggi maksimum ke Dewi yang menyiram itu 0,5 meter, dan yang ditanya adalah jarak antara Dewi ke titik akhir air itu tumpah. Nah, sekarang di sini kan ada 0,5 meter, ada desimal. Ya, sedangkan yang lainnya memang angkanya kecil-kecil, 1 meter, 2 meter gitu kan, tapi di sini ada desimal. Makanya kita buat meter itu ke sentimeter supaya dia tidak desimal ya. Karena di pilihan jawabannya di sini kan pilihan ganda juga dalam bentuk sentimeter, maka semuanya kita ubah ke bentuk sentimeter dulu. Ya. Nah ini dari mana kita tahu dia persamaan kuadrat, sedangkan dalam soal cerita ini kan kita nggak disuruh dia persamaan kuadrat atau bukan. Fungsi kuadrat atau bukan, fungsi kuadrat atau bukan di soal ini kan nggak ditulis. Nah kita harus tahu, kita baru belajar juga kan, kalau lintasan yang membentuk parabola itu yang seperti ini atau seperti ini, pasti itu adalah lintasan fungsi kuadrat. Ya itu harus tahu dulu, kita baru belajar itu kan.
berarti ini membentuk fungsi kuadrat. Kita ubah dulu semua ukurannya dalam sentimeter ya. Jadi posisi awal, titik awal ini kita anggap dia adalah pangkalnya, yaitu titik 0,0 di sini, bukan di sini ya. Ini udah maksimum 0,0 di sini ya. Jadi kalau digambar mungkin persamaan kuadratnya akan seperti ini. Sistem sumbu koordinatnya akan seperti ini. Gitu. Lanjut. Yang namanya fungsi kuadrat, bentuk umumnya pasti selalu seperti ini. Ya kan? Selalu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Tadi kita substitusikan, misalnya x-nya kita ganti 0, berarti dari sini f0, setiap x-nya kita ganti 0, 0 kuadrat dikali a pasti 0, 0 dikali b pasti 0, sehingga tinggal plus c. f0 itu adalah pada saat titiknya 0, y-nya, fx itu kan y kan, y-nya adalah ini kan, ini 0, ini y-nya kan, y-nya adalah 100 cm. Maka di sini pada saat f0 atau pada saat x-nya 0, maka y-nya atau di sini c-nya adalah 100 cm. Sampai sini bisa dipahamin? Nah, lalu koordinat titik puncak kan ini itu tadi kan x-nya yang ini kan, yang 0,5 meter itu diubah ke cm, jadinya x-nya ini 50, y-nya ini adalah yang 2 meter tadi, ya kan, 2 meter. Jadi di sini adalah 200, maka titik puncak ini adalah yang namanya titik x, y, yaitu 50,200. Yaitu adalah y-nya. Ingat lagi, baru kita pelajari juga yang namanya titik puncak atau titik balik, itu kan terdiri dari x sama y. X itu kan diperolehnya dari min b per 2a. Ya, berarti x-nya 50 tadi ya. 50 sama dengan min b per 2a. Karena b sama a-nya kita nggak tahu. Bentuknya masih seperti ini. Masih fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kita cari, maka ini b-nya kita pindah ruasin ke sana supaya positif b. Nah, ini kita kali silang kan. Jadi 50 dikali 2a adalah 100a. Ya kan, tadinya seperti ini kan. 100a sama dengan min b. Benar ya. Terus kita pindah ruasin bolak-balik supaya b-nya positif. Jadi ini b pindah ke sana kan positif. Jadi 100a-nya pindah ke sana jadi min 100a. Sampai sini paham ya? Terus tadi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Kita masukin kalau x-nya 50, f50. Tadi kalau x-nya 50, y-nya 200 kan. Maka di sini langsung 200. Itu sama dengan x-nya kita ganti 50 semua. Jadi a 50 kuadrat tambah b 50 plus c. Tadi ketika f50 hasil y-nya adalah 200. Sama dengan ini dihitung biasa, hati-hati, 50 kuadrat itu adalah 2500A tambah 50B tambah C, kita dapat persamaan 3 seperti ini. Ya kan? Nah, kita substitusiin. Tadi kan kita udah ketemu B dan C-nya. C-nya 100, B-nya min 100A. Kita substitusiin ya. Jadi dari yang ini, dari yang persamaan 3 ini, 200 sama dengan 2500A tambah 50B tambah C. Berarti 200-nya tetap, 2500A-nya tetap, B-nya kita ganti min 100A. Jadi ini 50 tetap, B-nya kita ganti min 100A, tambah C-nya kita ganti 100. Jadi ini 200 sama dengan 2500A. Ini min ya, karena 50 dikali min 100 itu adalah min 5000A. Tambah 100, kita pindah ruasin sedemikian rupa. Ini 2500 dikurang 5000 adalah min 2500A, karena dia sama-sama punya A, jadi bisa dihitung. Plus 100 tetap, 200 ini tetap, 100-nya kita pindah ruasin ke sana, jadi 200 dikurang 100 itu adalah 100, sama dengan min 2500A tetap, berarti A-nya adalah 100 per
min 2500, atau disederhanain jadi min 1/25, itu adalah A-nya. Sampai sini paham ya? A-nya dapet. Nah, tadi B-nya belum dapat ya, B-nya masih dalam bentuk min 100A. B itu min 100A, kita substitusin aja karena A-nya sudah dapat. Berarti B sama dengan min 100 kali A-nya min 1/25. Jadi positif 100 sama 25 bisa dicoret, yaitu 100 bagi 25 adalah 4. Jadi positif 4. Paham ya? Nah, berarti persamaan kuadrat itu udah lengkap dong. A-nya udah ada, B-nya sudah ada, C-nya sudah ada dalam bentuk angka. Berarti fx sama dengan A-nya kita ganti min 1/25x kuadrat, plus B-nya tadi 4, kita ganti plus 4x, plus C-nya adalah 100. Sampai sini paham ya? Nah, yang ditanyakan jarak dari sini sampai dia menyentuh rumput atau menyentuh tanah ini gitu kan. Pada saat menyentuh tanah berarti ini Y-nya 0 dong, karena dia di bawah, Y-nya 0. Maka Y sama Fx itu kan sama aja. Berarti Fx-nya kita ganti 0 sama dengan min 1/25x kuadrat plus 4x plus 100 tetap. Lalu ini kita kali 25 semua, biar nggak ada pecahan. Dari ujung ke ujung kita kali 25 semua. Jadi ini min x kuadrat, karena kalau min 1/25 dikali 25 itu adalah tinggal min 1x kuadratnya aja. Atau ini bisa juga dituliskan min x kuadrat tambah 4 kali 25 itu adalah 100x, tambah 100 kali 25 itu adalah 2500, sama dengan 0 kali 25 adalah tetap 0. Yang ditanyakan x ya, jarak itu kan di sumbu x gini kan, berarti yang ditanya x-nya. Karena ini nggak bisa pakai pemfaktoran, maka kita pakai rumus ABC. Di sini juga udah saya jelasin kan, jadi ini nyambung sama materi yang baru saja kita pelajarin. Rumus ABC, rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sekali lagi definisiin dulu, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya ini adalah min 1, B-nya adalah 100, C-nya adalah 2500. Selanjutnya tinggal disubstitusiin biasa. Saya harap ini kalian bisa. Intinya hanya ketelitian aja, menghitung dan memasukkan siapa yang jadi A, siapa yang jadi B, siapa yang jadi C. Ya. Ini hitung seperti biasa. Kalau masih bingung menghitungnya boleh ditanyakan, tapi ini saya nggak akan mengulang lagi karena di sini sebenarnya sudah jelas ya. Tinggal dimasukin aja ABC-nya. Nah, dari sini akar 20.000, ingat pelajaran kelas 10 ataupun pelajaran kelas 9 SMP, 20.000 itu kan bisa disederhanain. Cara menyederhanakan akar itu cari yang bisa diakarin, cari dua angka yang kalau dikali hasilnya 20.000, tapi salah satu angkanya bisa diakarin. Akar 20.000 itu kan sama aja akar 10.000 kali 2, benar? 10.000 kali 2 adalah 20.000. Kenapa kita pilih ini? Karena 10.000-nya bisa diakarin. Akar dari 10.000 adalah 100, sehingga di dalam masih ada akar 2. Untuk selanjutnya sama aja. Bisa pahami ya? Kita hitung biasa, min 100 plus, di sini udah dipisah, x1-nya jadi plus 100, akar 2 itu adalah 1,4. Berarti ini kalian butuh bantuan kalkulator untuk mencari akar 2 per min 2. Nah, selanjutnya hitung seperti biasa, bisa kalian buktikan sendiri. Seperti ini, jadi ini min 20, hasilnya yang namanya jarak itu nggak mungkin min, makanya di sini tidak memenuhi. Kita cari lagi x2-nya yang salah satunya minus kan tadi ada plus minus, ini udah plus, ini min, angkanya sama, kita hitung dan hasilnya 120, ini memenuhi, karena tadi namanya jarak, dia nggak boleh min. Jadi jaraknya adalah 120 cm, karena tadi ukurannya semuanya sudah kita buat dalam sentimeter. Bisa dipahami ya?
Lanjut ke soal berikutnya, kita langsung lompat ke nomor 10, itu ada di halaman 140. Ini tentang suatu koperasi yang menjual atau mempunyai benih. Ada 4 jenis benih. Benih kacang tanah dilambangkan dengan gambar seperti ini. Kemudian benih kacang kedelai seperti ini. Benih jagung ini seperti ini, dan benih padi. Dan di sini sudah ada ilustrasi beratnya. Kayak misalnya ini. Ini kan gambar, mungkin kalau di buku kalian lebih jelas lagi ya, di sini ada namanya. Ini gambar benih kacang tanah sama benih kacang kedelai, dan di sini sama benih jagung. Di situ ada namanya gitu ya. Jadi 2 benih kacang tanah, 2 bungkus ya, 2 bungkus benih kacang tanah sama 2 bungkus benih kacang kedelai itu beratnya sama seperti 2 bungkus benih jagung. Dan di gambar ini pun juga seperti itu ya ilustrasinya. Nah, kemudian di sini dikasih tahu ini yang ada angkanya 0,75 itu adalah 1 pes itu bungkus ya. 1 bungkus benih padi beratnya 0,75. Hanya benih padi aja yang diketahui 0,75. Lalu di sini ada pernyataan, ada 4 pernyataan. Kalian disuruh menentukan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Oke, berarti dari ilustrasi soal ini kita dapat menyimpulkan kalau ini adalah tentang berat tiap bungkus benih. Benihnya ada 4 jenis benih, dan di sini yang diilustrasikan adalah berat tiap bungkus benihnya itu ya. Dan petunjuknya hanya 1 bungkus benih padi beratnya 0,75. Oke, di sini ada 4 pernyataan, kita tentukan benar atau salahnya nanti. Kita misalkan dulu. Di sini pemisalannya pakai PRQS atau PQRS atau ABCD, terserah kalian, tapi kita ikutin yang di sini dulu aja. PRQS gitu ya. P itu adalah berat tiap bungkus benih kacang tanah. Oke. R berat tiap bungkus benih jagung. Q berat tiap bungkus benih kedelai, dan S berat tiap bungkus benih padi. Oke, karena ada 4 macam benih ya, kita misalkan dengan PRQS seperti itu. Nah, dari gambar 1 ini kita peroleh, ini kan tadi 2 benih kacang tanah, 2 benih kacang kedelai itu sama dengan 2 benih jagung, ya kan? Di buku kalian mungkin lebih jelas nama-namanya di situ ya. Berarti tadi kacang tanah itu adalah P, berarti di sini 2P, 2 bungkus kacang tanah tambah kacang kedelai atau benih kedelai itu adalah Q, tambah 2Q sama dengan 2 benih jagung, 2 bungkus benih jagung, yaitu 2R. Sampai sini paham ya? Jadi ini nanti adalah soal tentang persamaan linear. Ya kan, masih ingat ya? Nah, kemudian sama-sama punya 2, kita bagi 2 semuanya. Boleh kan? Tapi itu nanti aja. Di sini nggak perlu kita bagi 2. Lalu kita selanjutnya ke persamaan. Oke. Selanjutnya gambar yang kedua ini yaitu Q. Q tadi itu adalah berat tiap bungkus benih kedelai ditambah ini adalah berat tiap bungkus benih jagung. R ya kan, nanti di buku akan lebih jelas, itu sama dengan 2 kali ini adalah benih padi. Ya, bisa kalian lihat di sini. Ini benih padi. Berarti Q tambah R itu adalah 2S. Tadi pemisalannya kan udah di sini ya. Berarti ini dapat persamaan kedua. Jadi yang persamaan pertama tadi jangan dikecilin dulu, tetap seperti ini aja. Nah, kemudian di gambar ketiga atau di persamaan ketiga kita lihat di sini. Itu ada 4. Ini sama kan jenisnya 4 benih padi. 4 benih padi itu sama dengan 3 benih jagung ya. Ini benih jagung. Jadi 4 bungkus benih padi itu sama dengan 3 bungkus benih jagung. Berarti dapat persamaan ketiga 4S itu sama dengan 3R. Ini persamaan 2 ya. Nah, tadi dibenerin seperti itu.
Lalu kita udah dapat 3 persamaan ini dari gambar timbangan tadi kan. Dari persamaan 3 tadi kita perolehkan 4S sama dengan 3R, ya kan. S itu tadi adalah benih padi, ini kan benih padinya udah diketahui 0,75 kg, berarti 4 kali 0,75 itu sama dengan 3R, ya kan. 4 dikali 0,75 itu adalah 3 sama dengan 3R, sehingga kita dapat R nya adalah 1. R itu tadi adalah berat tiap benih jagung, ya di sini kan. Berat tiap benih jagung itu adalah R 1 kg. Nah, kemudian R-nya kita sudah dapat 1, terus kita ke persamaan 2. Q tambah R sama dengan 2S. Tadi S-nya si benih padi tadi bungkusnya udah ketahuan kan, beratnya 0,75 kg. Berarti kita masukin ke sini, R-nya tadi udah dapat, berarti Q tambah 1 sama dengan 2S, berarti 2 dikali 0,75. 2 dikali 0,75 itu adalah 1,5, sehingga Q-nya adalah 1,5 dikurang 1, yaitu 0,5 kg. Q itu tadi adalah berat tiap bungkus benih kedelai. Lalu kita udah dapat R-nya 1, Q-nya 0,5 dan S-nya tadi 0,75 dari soal ya. Berarti kita cari Q, R udah P. Berarti kita cari P di persamaan 1, yaitu 2P tambah 2Q sama dengan 2R. 2P-nya kita belum tahu berapa, tambah 2Q, Q-nya tadi 0,5 sama dengan 2R, R-nya tadi 1. Berarti 2P tambah 2 kali 0,5 itu adalah 1, sama dengan 2 kali 1 itu adalah 2. Berarti 2P sama dengan, ini satunya pindah ruas ke sana, jadi 2 dikurang 1 itu adalah 1, sehingga P-nya adalah 1/2 atau sama aja 0,5 kg. Berarti kita dapat kesimpulan P itu tadi berat tiap benih kacang tanah, tiap bungkus benih kacang tanah, P-nya 0,5 kg. Q berat tiap bungkus benih kedelai itu 0,5 kg. R berat tiap bungkus benih jagung itu 1 kg. S berat tiap bungkus benih padi itu dari soal, yaitu 0,75 kg. Berarti dari sini berat 2 bungkus benih kedelai, 2 bungkus loh ya, 2 bungkus benih kedelai adalah 1 kg. Benar ya, karena berat tiap bungkusnya 0,5, berarti kalau 2 bungkus adalah 1 kg. Benar, kita checklist. Kemudian pernyataan kedua, berat 4 bungkus kacang tanah adalah 4 kg. Tadi kacang tanah 0,5 kg. Berarti kalau 4 bungkus harusnya 4 kali 0,5 itu adalah 2 ya. Berarti ini 4 kg, berarti salah. Nah, kita checklist salah. Yang ketiga, berat 1 bungkus benih kacang tanah sama dengan berat 1 bungkus benih kedelai. 1 bungkus kacang tanah tadi 0,5 sama dengan 1 bungkus kedelai. Benar ya, berarti ini adalah benar. Pernyataan yang keempat, berat 4 bungkus benih jagung sama dengan berat 2 bungkus padi, 2 bungkus benih padi. 4 bungkus benih jagung. Kalau tiap bungkusnya 1 kg, berarti kalau 4 bungkus 4 kg. Apakah sama dengan 2 bungkus benih padi? Sama dengan 2 kali 0,75, itu adalah 1,5. Tadi ini adalah 4 kg. Berarti tidak sama ya, salah. Sampai sini bisa dipahami. Hari ini kita pembahasannya 2 soal aja, karena ini yang masih nyambung sama materi kita. Tadi ada fungsi kuadrat yang baru kita pelajari, sama ini persamaan linear. Saya rasa ini dari SMP juga sudah dipelajari ya. Ini penerapannya dalam bentuk soal cerita seperti ini kira-kira. Dan fungsi kuadrat juga tadi dalam bentuk soal cerita penerapannya adalah seperti itu kalau lintasannya bentuknya parabola. Ya, masih ingat ya. Jadi yang penting dari apa yang kita pelajarin hari ini itu ada yang nyangkut lah ya. Gimana kalau soal cerita dalam bentuk fungsi kuadrat, kemudian soal cerita dalam bentuk persamaan linear itu bagaimana, itu seperti ini kira-kira ya.